Sahabat info hari ini, saya akan mengajak Anda untuk bersama-sama menyaksikan keanekaragaman dunia melalui informasi terbaru. Jangan lupa tekan tombol langganan dan lonceng notifikasi, supaya Anda tidak ketinggalan kabar seru berikutnya. Mobil terbang akan mengudara di IKN tahun 2045. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, Bambang Susantono, menyatakan bahwa kendaraan udara berupa mobil terbang akan mulai beroperasi di wilayah IKN pada 2045. Hal ini sesuai dengan visi IKN sebagai Smart City yang berfokus pada konsep kota berkelanjutan. Bus nanti tanpa sopir, bahkan nanti akan ada mobil terbang pada tahun 2045. Pokoknya canggih banget. Penerapan konsep kota pintar di IKN, bertujuan untuk menciptakan lingkungan tanpa emisi karbon. Jika ini tercapai, hal ini akan menjadi sumbangan positif bagi Indonesia, dalam upaya mengatasi perubahan iklim global. IKN telah mengumumkan, bahwa taksi udara akan diuji coba, sebelum tanggal 17 Agustus tahun 2024. Rencananya uji coba ini, akan dilakukan di wilayah IKN menjelang perayaan Hari Ulang Tahun RI ke-79. Wacana mengenai mobil terbang, telah menjadi topik yang semakin menarik perhatian. Visi masa depan tentang kendaraan udara ini, bukan lagi sekadar khayalan, tetapi telah menjadi kenyataan yang semakin dekat. Inilah 3 negara yang sudah berhasil menciptakan mobil terbang. 1. Dubai. Sebuah mobil terbang, yang dibuat oleh produsen kendaraan elektronik China XPeng, melakukan penerbangan publik pertamanya, di Uni Emirat Arab, saat perusahaan berupaya meluncurkan pesawat listrik, di pasar internasional. X2 adalah Electric Vertical Take-Off and Landing Aircraft. Kendaraan terbang berbasis listrik, seperti helikopter mini. Memiliki 2 tempat duduk, yang diangkat oleh 8 baling-baling ganda, di setiap sudut kendaraan. Kendaraan tanpa awak ini, dianggap sebagai titik tolak, dalam pengembangan teknologi mobil terbang. 2. Slovakia. Pada akhir Januari tahun 2022, mobil terbang mode ganda, bernama Aircar, dirilis secara resmi, oleh Otoritas Transportasi Slovakia, setelah berhasil menyelesaikan uji terbang yang ketat, selama 70 jam. Kendaraan itu dinyatakan lulus, dan mendapat sertifikat kelaikan udara untuk Aircar. Dalam tes tersebut, disesuaikan dengan standar Badan Keamanan Penerbangan Eropa. Prototip Aircar, melakukan lebih dari 200 kali lepas landas, dan mendarat dalam mode otomatis penuh. Semua dilakukan secara otomatis, tanpa sedikit pun kontrol, dari seorang pilot. 3. Jepang. Jepang baru saja berhasil melakukan penerbangan mobil terbang pertamanya, dengan persetujuan Kementerian Transportasi, pada Jumat, tanggal 16 Februari tahun 2024, sekitar 400 orang penonton berkumpul, untuk menyaksikan penerbangan tersebut, di atas pantai Tanoura, Oita. Mobil terbang tersebut naik, hingga ketinggian sekitar 30 meter di atas tanah, menempuh jarak 400 meter, dan berada di udara selama 3,5 menit. Kendaraan yang mampu mengangkat 2 penumpang ini, memiliki lebar 5,6 meter, tinggi 1,7 meter, dan berat 430 kg. Tes ini dilakukan oleh MASC, sebuah organisasi yang didirikan di Kurashiki, Prefektur Okayama, terutama oleh perusahaan-perusahaan yang terkait dengan penerbangan, dan mobil untuk mengembangkan industri dirgantara. Diam-diam Indonesia telah menggarap mega proyek mobil terbang. Mobil terbang buatan Bandung, Vela Alpha, tengah dipamerkan prototipenya di Singapore Airshow. Jika tidak ada halangan, dan proses sertifikasi selesai, mobil bisa mulai terbang tahun 2028. Menurut Direktur PT Vela Prima Nusantara Silverius Kevin Pang, pihaknya berencana membuat model Vela Alpha secara utuh pada akhir tahun depan.
Kami berencana untuk membuat secara utuh di akhir tahun depan. Kami mengerti banyak tantangannya, karena secara regulasi belum terbentuk. Untuk membangun regulasi menerbangkan ini di Indonesia. Saat ini, PT Dirgantara Indonesia sedang mengajukan uji laik terbang kepada Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara, Kementerian Perhubungan untuk Vela Alpha. Sertifikasi di awal tahun 2028, kemudian akan dijual. Massal di akhir 2028. Selain ke DKPPU, sertifikasi juga sedang diajukan ke Otoritas Federal Aviation Administration, agar mobil terbang ini bisa dijual di pasar luar Indonesia. Bandara Soekarno-Hatta ke SCBD Jakarta, hanya butuh 8 menit saja dengan menggunakan Vela Alpha. Dari sisi teknis, Vela Alpha memiliki 8 baling-baling untuk mengangkat pesawat saat lift off, dan 1 propeller di belakang untuk menjelajah di udara. Mobil terbang ini bentuknya mirip seperti helikopter, tapi punya fixed wing, seperti pesawat komersial biasa. Begitu mengudara di ketinggian 8.000 kaki, mobil terbang ini hanya butuh 8 menit, untuk terbang dari Bandara Soekarno-Hatta menuju kawasan SCBD Jakarta. Mobil terbang memiliki 2 penggerak, yakni elektrik dan hibrid. Kalau full elektrik, bisa untuk 100 km, kalau hibrid bisa mencapai 500 km. Alpha ini dapat memuat 1 pilot, dan dengan penumpang 4-6 orang di dalamnya. Mobil terbang ini bisa digunakan untuk bepergian dari bandara menuju rumah, yang biasanya pakai taksi premium, atau transportasi darat. Ini bisa menjadi pengganti transportasi darat, yang tarifnya menengah ke atas. Di Singapore Airshow, selama 2 hari pertama pameran, Vela mengaku sudah ada 120 pihak yang menyatakan minatnya pada kendaraan ini, dari domestik dan luar negeri, kebanyakan 80% peminatnya dari luar negeri. Vela Alpha adalah produk anak bangsa, yang berkantor di PT DI. PT Vela Prima Nusantara adalah pionir di Asia Tenggara, yang akan meluncurkan Vela Alpha ini di Indonesia sebagai konsumen perdana, lalu ke Asia Pasifik dan Amerika. Sahabat info hari ini, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk menonton. Jangan lupa tinggalkan komentar di bawah, kami ingin mendengar pendapat Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.